Ternyata itu Yunha dan Suho. Yunha berkata bahwa dia tidak tahu siapa Seong-ah, tapi mereka harus menyelesaikan urusan kekasih mereka di tempat asalnya. Seong-ah bertanya siapa mereka sebenarnya, dan Yunha menjawab bahwa mereka adalah para kadet dari Cube. Jika Seong-ah meletakkan senjatanya sekarang, maka tidak akan ada pertumpahan darah. Namun Seong-ah menggunakan kekuatannya dan membakar cambuk Yunha. Saat perhatian Seong-ah teralihkan, Jain menyerangnya tapi dia berhasil menghindar. Serangan mereka hampir mengenai Yunha juga, dan Seong-ah nyaris tidak sempat melindunginya. Dia lalu menghantam pedang Jain dengan tinjunya dan mematahkannya, membuat Jain terkejut. Saat Seong-ah hendak menghabisinya, Suho datang dan menahan serangannya. Seong-ah bertanya siapa dia dan menyuruhnya enyah sebelum dia ikut ditebas. Tapi Suho menjawab bahwa dia tidak akan pergi. Meskipun dia tidak tahu kenapa mereka bertarung, dia tidak akan membiarkan siapapun terseret dalam konflik itu. Akan lebih baik jika mereka berhenti sekarang. Seong-ah marah dan menendang Suho tepat di perut. Saat dia menoleh ke belakang, dia mendapati Jain sudah menghilang. Ternyata Jain tengah melarikan diri, sementara Seong-ah menyuruhnya berhenti, tapi Jain malah mengejeknya. Tiba-tiba asap hitam muncul dan baik Jain maupun Seong-ah terkejut sambil bertanya-tanya apa itu. Tampak sesosok manusia iblis dengan tentakel memegang cincin Homer. Dari luar, Hajin memperhatikan hal itu. Berpindah ke Nayun, dia terlihat frustrasi karena tersesat. Padahal dia yakin sudah mengikuti peta, tapi entah kenapa dia kembali ke tempat yang sama. Dia mengeluh bahwa jam tangannya tidak berguna dan bertanya perusahaan mana yang membuat benda ini. Dia akan mengajukan komplain segera, padahal itu adalah perusahaan milik ayahnya sendiri. Dia menyadari bahwa sang ayah tidak menjawab telepon atau membaca pesannya, dan mulai bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Seong-ah terkejut melihat sosok manusia iblis itu dan memperingatkan agar segera meletakkan cincin itu. Namun iblis itu menjawab bahwa benda itu bukan untuk orang seperti mereka, dan karenanya kelompok jahat akan mengambilnya. Hajin mengamati dari luar dan berpikir bahwa sekarang cincin itu sudah diambil oleh kelompok jahat. Kemungkinan mereka bisa mendapatkannya kembali sangat kecil, bahkan jika mereka bekerja sama. Dengan tidak punya pilihan lain, dia memutuskan untuk menjalankan rencana B dan mulai menggunakan ethernya. Dia menghitung jumlahnya dan merasa bahwa jumlah itu cukup, lalu melemparkannya ke arah manusia iblis tersebut. Dengan itu, dia berhasil mencuri cincin langsung dari tangannya. Iblis itu terkejut dan bertanya-tanya siapa yang melakukan hal itu. Dari belakang tampak Seong-ah menyerang. Dengan cincin Homer di tangannya, Hajin berniat melarikan diri. Tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan langsung diserang oleh seseorang, namun dia berhasil menghindar. Serangan itu menciptakan kawah besar dan tampak seseorang datang, lalu berkata kepada Hajin bahwa dia tidak bisa melarikan diri begitu saja. Dia bertanya, mau kemana dia membawa cincin itu? Hajin mulai gugup saat menyadari ada manusia iblis kedua di tempat itu. Pria itu menyapa Hajin dan memperkenalkan dirinya sebagai Chidius. Dia bertanya, apakah Hajin akan lebih mudah mengerti jika dia mengatakan bahwa dia adalah bagian dari kelompok jahat. Chidius memuji teknik Hajin dalam mencuri cincin, mengatakan bahwa bahkan Silasen tidak bisa berbuat apa-apa. Hajin menjawab bahwa itu bukan hal luar biasa, tapi karena Chidius penuh dengan trik, dia seharusnya tahu apa yang akan dikatakannya, lalu menyuruh Hajin menyerahkan cincin itu. Namun Hajin menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya, yang membuat Chidius kesal. Dia berkata bahwa selalu ada seseorang yang mengacaukan rencana sempurna mereka. Dia mengeluarkan senjatanya dan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Dia menyerang Hajin dan terlihat gelombang energi merah besar keluar dari pedangnya. Serangan itu berdampak besar, tapi Hajin berhasil menghindarinya. Chidius bertanya, apakah Hajin ketakutan dan menjelaskan bahwa pedang itu adalah pedang sihir yang harganya setidaknya ratusan juta. Selama pengguna memiliki cukup mana untuk mengisinya, senjata itu bahkan bisa lebih kuat daripada relik tingkat rendah. Akan lebih baik jika Hajin menyerahkan cincin itu sebelum dirinya jadi berantakan. Hajin berpikir bahwa salah satu keuntungan manusia iblis dari kontrak mereka adalah peningkatan mana secara eksponensial. Pedang itu mungkin adalah pedang terbaik untuk manusia iblis seperti Chidius. Karena itu, Hajin mulai berpikir untuk melakukan sesuatu terhadap pedang itu. Chidius kembali menyerang, tapi Hajin lagi-lagi berhasil menghindar. Hajin mencoba mengajaknya bicara dan menawarkan cincin itu jika mereka bisa berunding. Chidius menjawab, kenapa dia harus melakukan itu kalau dia bisa membunuh Hajin dan mengambilnya langsung. Namun Hajin bertanya, bukankah tadi Chidius yang mulai mencoba bernegosiasi? Chidius menjawab bahwa Hajin banyak omong, dan meskipun dia mencoba membeli waktu, dia tetap tidak akan bisa menemukan cara untuk mengalahkannya. Dari satu pandangan saja, Chidius tahu bahwa Hajin jauh lebih lemah dibanding para pejuang yang sedang bertarung di dalam. Dan senjatanya pun bukan tandingan. Kemampuan fisiknya hanya cukup untuk menghindar dan bertahan sebentar saja. Dia bertanya bagaimana mungkin Hajin cukup percaya diri untuk berdiri di hadapan manusia iblis. Chidius mulai lelah dan mengisi pedangnya sambil mengucapkan selamat tinggal pada Hajin. Namun tiba-tiba pedangnya tidak berfungsi.
Dia bingung dan Hajin berkata bahwa mungkin pedangnya tidak akan berfungsi untuk hari ini. Cidius bingung dan Hajin menjelaskan bahwa itu karena dia orang yang beruntung. Cidius menganggap itu cuma omong kosong, karena kadang peralatan memang bisa rusak. Namun, dia tetap yakin bisa membunuh Hajin bahkan tanpa senjata. Hajin balik bertanya, benarkah itu? Hajin lalu memutuskan untuk menggunakan sisa stigmanya dan mengubahnya menjadi mana cahaya. Cidius menyerangnya, tapi Hajin mengubah senjatanya ke mode shotgun dan menembaknya dari jarak sangat dekat. Berpindah ke Nayun, dia sudah menyerah mencari lokasi pesta karena terus tersesat. Dia melihat banyak mobil polisi lewat dan bertanya-tanya, mereka mau kemana? Dia melihat jam pintarnya dan menyadari tidak ada satupun dari pesta yang menghubunginya. Melihat itu, dia merasa kecewa dan bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Dia merasa dirinya telah terpengaruh dengan cara yang aneh. Tiba-tiba, dia melihat Hajin duduk di sebelahnya dan terkejut. Dia bertanya, kenapa Hajin ada di sini? Tapi Hajin menjawab bahwa dia sedang sedikit lelah. Dia jadi bingung dan bertanya apa maksudnya. Tiba-tiba, Hajin terjatuh di bangku dan Nayun panik, bertanya apakah dia sakit. Dia mencoba memanggil Hajin, tapi dia sudah tidak sadarkan diri. Adegan langsung berganti dan Hajin mulai bertanya-tanya di mana dirinya berada. Namun dia segera mengingat bahwa saat itu adalah setelah dia menyelesaikan ujian SAT-nya. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya dan ternyata itu adalah orang tuanya. Hajin bertanya kenapa mereka datang jauh-jauh ke tempat ini, padahal cuacanya sangat dingin hari ini. Hajin mulai menangis karena dia merasa telah gagal dalam ujiannya. Orang tuanya memeluk dan menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hajin kemudian terbangun dari mimpinya dengan air mata di mata berbaring di atas ranjang sambil bertanya-tanya di mana dirinya sekarang. Nayun dan Suho masuk ke dalam ruangan. Nayun bertanya, apakah dia sudah bangun, dan Hajin juga terkejut melihat mereka. Nayun mengeluh betapa sulitnya membawanya kembali ke tempat ini, lalu menyuruhnya untuk sadar dan bangkit. Melihat wajah Hajin, Nayun menyadari sesuatu dan bertanya, apakah dia menangis? Hajin berusaha menyangkal. Suho lalu menyuruh Nayun keluar dulu sebentar, dan Nayun bertanya apa yang baru saja dia lakukan. Natasha bertanya kepada Hajin apakah dia merasa lebih baik sekarang, dan dia menjawab bahwa iya. Natasha memberitahunya bahwa dia mengalami gejala kelelahan dan menyarankan agar dia tidak banyak bergerak dan beristirahat dengan baik. Hajin setuju, namun bertanya di mana mereka berada sekarang. Natasha menjawab bahwa mereka sedang berada di sebuah mansion, dan ini adalah kamar yang telah ditugaskan untuk Hajin dan Kim Suho. Hajin pun sadar bahwa ini adalah mansion besar tempat mereka seharusnya tinggal. Dia bertanya apakah Hajin baik-baik saja tanpa makan apapun. Hajin menjawab bahwa dia akan baik-baik saja. Hajin menyadari bahwa insiden pembunuhan akan segera terjadi, dan untungnya dia terbangun sebelum semuanya dimulai. Natasha menyuruhnya untuk beristirahat dan meminta Nayun keluar bersamanya. Nayun enggan dan bertanya, kenapa mereka semua menyuruhnya keluar ruangan. Suho memotong apel untuk Hajin dan bertanya, apakah dia benar-benar baik-baik saja. Hajin menjawab bahwa dia baik-baik saja. Hajin menggunakan jam pintarnya untuk melihat berita tentang insiden demonik, dan bersyukur karena tidak ada yang terluka parah atau tewas. Melihat tidak ada informasi lebih lanjut, dia yakin bahwa Jain pasti berhasil lolos dengan selamat. Hajin bertanya pada Suho tentang kejadian itu, tapi Suho bilang dia tidak bisa memberikan rincian lebih jauh. Para manusia demonik melarikan diri sebelum para pahlawan tiba, dan Hajin merasa lega. Hajin melihat tangan Suho dipenuhi perban. Melihat itu, dia menyuruh Suho menjaga diri dan memanggilnya sang protagonis. Karena itu seharusnya dia tidak mengalami cedera serius. Hari ini, Suho berlari tanpa rasa takut ke arah Seong-ah. Saat itu Seong-ah benar-benar berniat membunuhnya. Jika saja manusia demonik itu muncul sedikit lebih lambat, Suho mungkin sudah terluka parah. Hajin mengerti kenapa dia melakukan hal itu, karena dia adalah protagonis yang hanya berjalan di jalan kebaikan. Tapi, seorang protagonis yang berusaha berbuat baik dan benar, apakah dia bisa mengatasi krisis yang dikendalikan oleh kekuatan misterius ini? Dan apakah dia bisa mengembalikan Hajin ke dunia asalnya? Suho menjawab bahwa dia bukan protagonis, karena hal semacam itu tidak ada. Dan jika dia adalah protagonis, maka Hajin juga begitu. Tidak, bahkan semua orang di dunia ini adalah protagonis. Mendengar itu, Hajin tampak mulai mengubah cara pandangnya. Tiba-tiba, Suho memberitahu Hajin bahwa dia sudah melihat laporan yang dia tulis untuk Nayun dan mengatakan bahwa itu cukup keras. Namun Hajin membalas bahwa tidak juga. Nayun memang tidak memiliki bakat alami dalam memanah. Suho bertanya, apakah itu alasan dia membuat taruhan dengan Nayun untuk berkompetisi, dan Hajin menjawab, iya, dan dia ingin Nayun menyerah kalau dia kalah. Suho berargumen bahwa itu adalah jalan yang dipilih Nayun sendiri, dan menurutnya tidak ada orang yang berhak memintanya untuk menyerah. Hajin bertanya apakah Suho ingin dia menyemangati dan menghibur Nayun, padahal jelas dia ditakdirkan untuk menempuh jalan lain. Tidak semua hal bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata manis seperti yang Suho lakukan. Bagaimana jika seseorang sudah berusaha sekuat tenaga sampai akhir, tapi yang menanti hanya keputusasaan? Apa yang akan Suho lakukan saat itu? Apakah dia akan menanggung tanggung jawabnya? Suho bertanya, bagaimana Hajin bisa begitu yakin bahwa Nayun tidak punya bakat dalam memanah?
Dan apakah dia bicara seperti itu karena dia bisa menanggung konsekuensinya? Hajin menjawab bahwa dia sudah banyak berpikir tentang ini jauh lebih dari Suho. Dia juga sudah mengamati Nayun jauh lebih lama dan tahu lebih banyak tentangnya daripada Suho. Mendengar itu, Suho terlihat bingung. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar dan Suho bertanya-tanya suara apa itu. Hajin dengan matanya menyadari bahwa salah satu kemampuan yang dimiliki seorang pemanah adalah menyelinap tanpa suara dan menyebutnya sebagai kemampuan yang agak tidak berguna yang dipelajari Nayun. Kita lalu melihat Nayun masuk ke kamarnya yang dia bagi bersama Yonha yang saat itu sedang mencoba tidur. Wajah Nayun memerah hebat, lalu dia mengumpat Hajin sambil bertanya-tanya, apa sih maksudnya ngomong kayak gitu? Yonha terbangun dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Nayun menjawab tidak ada apa-apa. Yonha lalu menyuruhnya tidur jika memang tidak terjadi apa-apa karena dia benar-benar lelah sekarang. Nayun pun menuruti dan mengucapkan selamat malam. Namun saat berbaring di tempat tidurnya, pikirannya masih belum tenang. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia hanya menguping pembicaraan mereka. Dia seharusnya mengabaikan itu dan bersikap biasa saja. Tapi kata-kata Hajin kembali terngiang di benaknya dan wajahnya kembali memerah. Saat dia sedang bertanya-tanya apa yang dipikirkan Hajin, tiba-tiba terdengar teriakan keras dan dia langsung bangun, panik dan bertanya-tanya suara apa itu tadi. Yonha marah pada Nayun karena mengira dia yang berteriak, tapi Nayun menjelaskan bahwa itu bukan dirinya. Yonha bertanya, kalau begitu siapa? Lalu berpikir bahwa mungkin memang benar-benar ada orang yang menjerit. Di dalam mansion, kita melihat seorang pelayan ketakutan dan panik saat melihat majikannya berlumuran darah. Mendengar teriakan itu, semua orang membuka pintu mereka, bertanya-tanya suara apa tadi. Mereka menyadari bahwa sumber suara berasal dari lantai bawah, dan Suho langsung melompat turun. Hajin dan yang lain terkejut, berpikir apakah Suho itu monster atau apa. Suho berlari ke lokasi dengan tergesa-gesa dan membuka pintu, dan langsung terkejut melihat pemandangan mengerikan itu. Sang pelayan mulai menangis dan meminta bantuan pada Suho, mengatakan bahwa tuannya telah dibunuh. Semua orang berkumpul dan bertanya-tanya, bagaimana hal mengerikan seperti ini bisa terjadi. Saat Natasha memeriksa keadaannya, dia mengatakan bahwa sayangnya pria itu sudah meninggal karena pendarahan hebat akibat luka tusukan di perutnya. Sang pelayan mengatakan bahwa ini pasti ulah orang-orang yang iri padanya. Bagaimana mungkin ada yang tega melakukan hal sekeji ini pada seseorang yang menjalani hidupnya demi orang lain? Semua orang terdiam, tampak sedang berduka atas kematiannya. Natasha meminta semua orang menunggu di luar, membiarkan polisi dan ambulans datang. Semua kadet diminta untuk kembali ke kamar masing-masing. Namun tiba-tiba, Hajin menyalakan lampu. Natasha terkejut dan bertanya kepada Hajin kenapa dia menyalakan lampu. Hajin berjalan mendekati tubuh Battle dan Natasha memperingatkannya agar tidak mengganggu tempat kejadian perkara. Dia mencoba menarik Hajin menjauh secara paksa, tapi Hajin mengeluarkan pistol dan langsung menodongkannya ke wajah Natasha. Semua orang tercengang. Nayun bertanya apakah dia sudah gila. Hajin mengatakan bahwa Natasha sedang berbohong dan Battle sebenarnya belum mati. Penjahat Burbet belum mati. Setelah dia menipu semua orang dengan kematian palsu untuk kabur dari krisis, dia menjadi ahli tipu muslihat terbesar setelah bergabung dengan kelompok manusia iblis. Karena peran jahatnya memang diimprovisasi. Hajin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka sebaiknya dia dilumpuhkan sekarang selagi bisa. Semua orang tampak sangat terkejut mendengar pengakuan Hajin. Hajin mencatat bahwa sulit meyakinkan orang lain dengan keterlibatannya ini. Dia tidak tahu ketidakpastian macam apa yang bisa muncul dan merusak alur cerita. Tapi dia teringat kata-kata Kim Suho tentang menjadi tokoh utama dan tersenyum, berpikir bahwa seseorang yang tampak bodoh pun bisa mengatasi ketidakpastian itu. Dia kembali mengatakan bahwa Battle belum mati dan sedang berpura-pura mati untuk menipu semua orang. Natasha menjawab, bertanya apa maksudnya, karena dia adalah seorang dokter dan sudah memeriksa kondisi tubuhnya. Hajin menjelaskan bahwa pertama-tama, lukanya terlalu dangkal untuk seseorang yang ditusuk dari atas. Lalu soal pendarahan berlebihan, satu-satunya luka fatal yang dia terima adalah di bagian jantung. Namun darahnya tidak hanya membasahi kasur besar itu, tapi juga mengalir ke lantai. Dan yang paling penting, Hajin melakukan sesuatu pada jam pintar di pergelangan tangannya, yang membuat semua orang tercengang. Dia menunjukkan identitas asli pria itu sambil berkata, penipu Burbet yang masuk daftar buronan internasional. Wajahnya sangat mirip dengan Battle bukan. Natasha terdiam tak bisa berkata-kata, lalu bertanya kepada pelayan apakah dia sudah menghubungi polisi dan ambulans, dan pelayan itu mengangguk. Natasha mengatakan kepada Hajin bahwa dalam hal ini lebih baik menunggu dan menyerahkan penilaian pada pihak profesional daripada berdebat di antara mereka sendiri. Karena itu, dia mencoba pergi sambil berkata akan menyelesaikan masalah ini saat polisi datang. Namun Hajin mengarahkan senjatanya ke Battle membuat Natasha ketakutan. Dengan gugup, Natasha bertanya apa yang sedang dia lakukan. Semua orang lain juga menanyakan hal yang sama pada Hajin. Hajin memberitahu Natasha bahwa dia akan menembak setelah menghitung sampai 3. Toh Battle sudah mati, bukan? Dia mulai menghitung dan Natasha panik, meminta seseorang menghentikannya sambil berkata bahwa Battle sudah jadi mayat. Tidak perlu melakukan ini. Hitungan sudah sampai 2 dan Natasha berkata
berkata bahwa polisi sudah dipanggil. Apalagi yang dia inginkan, dia memintanya untuk segera menurunkan senjatanya. Tepat saat hitungan mencapai 3, Natasha mulai menangis ketakutan dan buru-buru berlari ke arah Hajin, lalu menutupi tubuh Battle, memohon agar dia tidak menembak. Di saat itu, Natasha mengungkapkan bahwa Battle adalah ayahnya. Semua orang terkejut. Pelayan mencoba pergi diam-diam, tapi Hajin menembak ke dekatnya menghentikannya. Hajin memerintahkannya untuk tidak menghubungi polisi, tapi para pahlawan. Katakan bahwa mereka telah menangkap seorang buronan. Waktu berlalu, pagi pun tiba dan terlihat polisi membawa pergi Natasha dan tubuh Burbet yang tak sadarkan diri. Insiden pembunuhan itu ternyata hanyalah skenario yang dirancang sendiri oleh Burbe dan Natasha. Burbe, yang telah lama menjadi buronan di seluruh Eropa karena kejahatannya, merancang ini untuk menghindari kejaran polisi yang makin ketat. Fakta bahwa orang bodoh yang dibawa Natasha ternyata adalah Cadet Cube, justru menguntungkan rencananya. Rencana ini dikenal dengan nama bangkit kembali setelah mati suri. Meskipun bahan untuk menempatkan seseorang dalam kondisi mati suri sangat mahal, Natasha yang adalah seorang dokter di Cube dapat memperolehnya dengan mudah. Langkah berikutnya pun sederhana. Setelah menciptakan luka palsu pada Burbet yang telah dibuat tak sadarkan diri lewat bantuan seorang penyihir ilegal, Natasha hanya perlu menumpahkan darah ke seluruh tempat kejadian. Petugas ambulans yang datang tidak akan bisa membedakan apakah dia sungguhan mati atau tidak. Selain itu, semua polisi di sekitar Paris telah disuap oleh Burbet, dan sebuah mayat lain yang mirip dengannya sudah dipersiapkan untuk ditukar saat proses pemindahan. Setelah itu, Cadet Cube yang telah dibodohi akan memberikan kesaksian, dan kata-kata seorang Cadet Cube sangat dipercaya. Dengan begitu, Burbe akan dinyatakan resmi meninggal secara administratif, padahal sebenarnya dia hidup dengan identitas baru. Namun, hal itu tidak terjadi. Pertanyaan pertama yang masuk ke situs Hajin pun berkaitan dengan Burbet, yang menurut Hajin justru akan meningkatkan kredibilitasnya. Yonha datang dari belakang dan bertanya apakah dia Sherlock, mengingat insiden sebelumnya dengan Hyun dan sekarang kejadian ini. Dia menyarankan agar Hajin membuka kantor detektif saja kalau begini terus. Hajin menjawab bahwa seorang penembak jitu harus memiliki mata yang tajam. Yonha lalu bertanya, bagaimana dia bisa tahu wajah-wajah para kriminal? Hajin menjawab bahwa itu urusan keluarga, dan nada bicaranya membuat Yeonha bingung, karena tiba-tiba jadi sangat formal hanya karena membicarakan keluarga. Hajin mulai berpikir, bertanya-tanya seperti apa sebenarnya latar belakang keluarga Kim, lalu adegan berpindah, memperlihatkan seseorang sedang menatap akuarium besar. Kita melihat manusia iblis sedang berlutut di hadapan orang itu dan melapor bahwa seseorang bertopeng macan tutul telah mengacaukan rencana mereka. Orang itu sangat ahli dalam mencuri, bahkan Sidious pun tidak bisa mengalahkannya. Dia bertanya, apakah orang itu bukanlah seperti manusia iblis? Siluson menjawab bahwa dia juga tidak seperti seorang pahlawan. Dia memerintahkannya untuk menyelidiki para pahlawan dan pemburu, dan jika dia menemukan orang yang dicari, dia harus melapor terlebih dahulu kepadanya tanpa melakukan tindakan apapun. Silus menyanggupi. Namun pria itu lalu bertanya kenapa dia keliling kemana-mana dan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai manusia iblis. Silus kebingungan dan berkata, maaf? Dia menjawab bahwa itu karena wajahnya, dan dengan marah bertanya kenapa dia seolah-olah sedang mempromosikan bahwa dirinya adalah manusia iblis. Silus pun meminta maaf dan mengubah wajahnya, sambil berkata bahwa dia akan memastikan untuk menemukan orang itu secepat mungkin. Dia juga bertanya apakah Silus sudah mengambil kembali pedang sihir, senjata yang sebelumnya digunakan oleh Sidious. Silus tampak gugup saat menjelaskan soal itu. Sementara itu, kita melihat Hajin sedang memegang pedang tersebut, bertanya-tanya bagaimana dia seharusnya menggunakan benda itu. Pedang itu tidak berguna baginya karena dia tidak bisa mengendalikan sihir non-stigma, meskipun menurutnya pedang itu bisa dijual dengan harga tinggi. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Barang berikutnya yang dia peroleh adalah cincin milik Homer. Awalnya, cincin itu membutuhkan sejumlah kekuatan sihir agar bisa dimodifikasi. Tapi Hajin tak perlu repot-repot melakukannya. Dia cukup menggunakan sedikit SP untuk mengubah beberapa kata, dan cincin itu pun berubah bentuk serta statusnya ikut berubah. Cincin tersebut kini menjadi peninggalan yang dapat meningkatkan kekuatan sihir dan juga meningkatkan kecerdasan secara permanen. Dan itu bukan barang yang terikat, jadi bisa dipindahkan ke orang lain. Dibandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki cukup kekuatan sihir, Kim Suho atau Nayun akan bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Terutama Nayun yang memiliki lebih banyak kekuatan sihir. Hajin kemudian memeriksa status dirinya. Selain kecepatan dan persepsi, statistik lainnya tidak mengalami peningkatan yang berarti. Untungnya ada peningkatan pada gift. Namun dengan ini dia mulai merasa seperti telah menemui jalan buntu. Dia berpikir mungkin harus bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk bisa menembus batasnya. Meski begitu, di level ini dia masih merasa bisa mengalahkan Nayun. Saat dia menutup laptopnya, dia baru ingat bahwa dia seharusnya mencari tahu tentang Kim Chandong. Dia masuk ke Violet Society sambil berpikir bahwa tidak mungkin rekan
penulis membiarkan masa lalu Kim Chu dan Dong sepenuhnya kosong. Kim Chan-dong pernah bergabung dengan Cube. Meskipun dalam novelnya dia hanya karakter tambahan, di dunia nyata dia kemungkinan adalah seorang elit. Itu berarti kemungkinan besar orang tuanya juga bukan orang biasa. Namun, mencari informasi tentangnya bukanlah tugas yang mudah. Ada seseorang bernama Yo Jin Hyuk, seorang pemecah masalah. Dia dikenal sebagai yang terbaik dalam hal menemukan informasi tentang orang lain. Tapi jasanya juga sangat mahal. Karena dia sangat ahli dalam melacak orang, Ha-jin memutuskan untuk menyewanya, hanya untuk sadar bahwa dia tidak punya uang. Seluruh dananya sudah diinvestasikan dan dia sama sekali lupa soal itu. Tiba-tiba dia melihat biji evangel yang mulai bergerak-gerak. Dia pun sadar bahwa sudah waktunya untuk memberi makan benda itu. Lalu kita melihat Yonha di sebuah gedung besar sedang melihat sesuatu di smartwatch-nya. Dia sedang menelepon pamannya Yo Jin Hyuk. Adegan berpindah cepat ke Norwegia. Ha-jin juga heran dan menyebutnya sebagai cerita panjang, tapi langsung kena lemparan bola salju ke wajah. Dia berkata mungkin ceritanya tidak sepanjang itu. Ternyata Na-yun yang melemparnya dengan sengaja, dan hal itu membuat Ha-jin kesal. Kegiatan klub yang sempat tertunda setelah insiden Sven kini dilanjutkan lagi. Klub berburu meminjam kabin di atas bukit dan mengadakan acara untuk menandai dimulainya kembali kegiatan mereka. Ketua klub memanggil semua anggota untuk menjelaskan acara tersebut. Dia menjelaskan bahwa para senior telah menyembunyikan bendera-bendera bernomor di berbagai bagian hutan. Setiap nomor bendera memiliki hadiah yang sesuai. Ada perangkat virtual reality, voucher, dan banyak hadiah menarik lainnya. Mereka diminta untuk melakukan yang terbaik dalam mencarinya. Mereka harus mengambil undian dan membentuk tim berdasarkan hasil undian itu. Saat Na-yun mengambil undiannya, ternyata dia kembali satu tim dengan Ha-jin. Dia pun bertanya, apakah Ha-jin sudah mengatur hasil undiannya? Dengan kesal, dia langsung berjalan dan meminta Ha-jin untuk tidak menahannya. Dengan wajah datar, Ha-jin menyuruhnya jaga diri karena di bawah ada jebakan papan. Melihat pakaian Ha-jin, Na-yun bertanya, apakah dia baik-baik saja mengenakan pakaian setipis itu karena bisa mati kedinginan. Ha-jin menjawab bahwa itu adalah jaket fungsional yang sangat bagus. Rachel yang memberikannya sebagai hadiah ketika dia sedang kesulitan keuangan dan tidak mampu membelinya. Rachel bilang itu adalah ucapan terima kasih atas bantuan di ujian tengah semester dan hal-hal lainnya. Ha-jin pun mulai termenung, memikirkan betapa baiknya Rachel. Tiba-tiba Na-yun menunjuk ke arah bendera yang ia temukan. Ha-jin memperhatikan bahwa itu adalah bendera nomor 1, tapi dia heran kenapa bisa ada di tempat seperti itu. Siapa juga yang mau memanjat setinggi itu? Namun sebelum dia selesai bicara, Na-yun sudah mulai memanjat dan memanggil Ha-jin untuk ikut cepat-cepat. Ha-jin menghela napas dan mengeluarkan pisau yang terikat dengan kawat. Na-yun bertanya, apa yang sedang dia lakukan dan apakah dia benar-benar berpikir itu akan berhasil. Ha-jin bersiap melempar dan berkata, tentu saja tidak akan berhasil dengan sembarang kawat. Tapi kawat ini telah diisi dengan mana dari stigma miliknya. Dia melempar ke arah umum karena tidak penting kemana pisau itu meluncur. Yang penting, dia bisa mengendalikan mana di dalam pisau itu. Pisau itu mengenai sasaran dengan sempurna dan membuat Na-yun terkejut karena ternyata berhasil. Ha-jin mengambil benderanya dan Na-yun dengan antusias bertanya, apa hadiahnya? Ha-jin memberitahu bahwa ada semacam catatan. Ternyata itu adalah nomor Yun Seong Ah. Na-yun terlihat sangat senang, sementara Ha-jin tidak begitu peduli. Ha-jin menyerahkannya pada Na-yun yang terkejut dan mengatakan bahwa itu adalah nomor wakil kapten dari guild nomor 1. Ha-jin berkata dia tidak membutuhkannya karena sudah memilikinya. Setelah menerimanya, Na-yun mulai memerah dan mengembalikannya. Dia bertanya, kenapa Ha-jin memberikannya padanya kalau dia sendiri yang mendapatkannya? Ha-jin hanya berkata agar dia melupakan saja kalau tidak membutuhkannya. Mereka pun berjalan kembali ke kabin. Adegan lalu berpindah menampilkan seseorang yang sedang tenggelam dalam pikirannya. Yunha mengingat jawaban Ha-jin saat dia bertanya bagaimana dia bisa mengenali wajah para kriminal. Dia berpikir bahwa buronan bernama Burbit adalah seseorang yang kebanyakan melakukan kejahatan di wilayah Eropa. Karakter seperti itu seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Kim Ha-jin. Akan masuk akal jika orang itu menghafal wajah seluruh buronan internasional, tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu. Dan hanya ada satu hipotesis yang masuk akal. Tidak ada yang tahu siapa pelaku utama yang pernah melakukan sesuatu yang mengerikan kepada Kim Ha-jin di masa lalu. Mungkin karena itulah dia menghafal daftar buronan internasional untuk menemukan pelaku sebenarnya. Jika mengingat bahwa Kim Ha-jin adalah seorang yatim piatu, maka hipotesis itu menjadi semakin masuk akal. Mungkin saja orang tuanya bukan sekadar meninggal, tapi dibunuh. Dan karena itu, dia menghafal wajah para kriminal dan menyembunyikan kekuatannya agar bisa menemukan dan membunuh pelaku tanpa diketahui kehadirannya. Meskipun ini masih sebatas hipotesis, bukan berarti itu benar-benar masa lalu Kim Ha-jin. Dan jika dia memang memiliki masa lalu seperti itu, dan Yunha berhasil mengetahuinya, maka itu bisa menjadi kesempatan besar baginya. Kesempatan
kesempatan untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat menguntungkan saat mencoba merekrut Ha-jin ke dalam guildnya. Namun pada akhirnya, Yun-ha berpikir ulang dan memutuskan bahwa dia tidak ingin menghubungi orang itu. Kemudian adegan berpindah ke sebuah gedung dan terdengar suara telepon berdering. Seseorang muncul dan berteriak, "Kenapa tidak ada yang angkat telepon?" Sambil mengeluh bahwa sekretarisnya tidak berguna. Orang itu akhirnya mengangkat telepon sendiri dan memperkenalkan dirinya, serta mengatakan bahwa dia bisa menemukan apapun yang diminta. Entah itu benda, orang, atau informasi. Karena ini adalah kantor milik Yo Jin Hyuk. Saat Yun-ha menyapa pamannya, dia terkejut karena jarang sekali keponakannya menghubungi. Yun-ha berkata bahwa dia ingin menyewa jasa pamannya untuk menyelidiki seseorang. Namanya Kim Ha-jin, seorang kadet Cube berusia 17 tahun. Dia ingin mengetahui semua tentang masa lalunya dan kemana saja dia pernah pergi. Dengan kemampuan pamannya untuk mengalami masa lalu, semua informasi itu bisa ditemukan. Kembali ke Ha-jin, semua orang terkejut karena dia berhasil mendapatkan peringkat pertama, dan mereka mengungkapkan rasa iri. Namun bagi Ha-jin, hadiah untuk peringkat keempat justru terasa lebih menarik daripada hadiah untuk peringkat pertama. Waktu pun berlalu hingga malam tiba, dan mereka mulai makan bersama. Ha-jin mengatakan bahwa dia akan memanggang daging dan menyiapkan makanan lainnya, jadi yang lain bisa beristirahat. Orang di sebelahnya mulai berpikir bahwa Ha-jin sangat berbeda dari rumor yang beredar. Bagi Ha-jin, karena bibinya menjalankan restoran barbecue Korea, dia lebih percaya diri dalam memanggang daging daripada yang lain. Saat makan, sang ketua mengangkat topik ujian akhir semester. Dia memperingatkan mereka agar sangat berhati-hati karena mereka tidak boleh mempercayai siapapun selama ujian berlangsung. Salah satu dari mereka bertanya, apakah ujiannya sesulit itu? Ketua menjawab bahwa itu bukan hanya sulit. Dia sudah pernah melihat persahabatan hancur karena ujian itu langsung memengaruhi hasil akhir. Semua orang menjadi sangat sensitif dan mereka pasti pernah mendengar tentang kelas pengulang. Kelas itu sangat berbahaya, jadi mereka harus waspada. Sesuai namanya, kelas pengulang adalah untuk para kadet yang nilainya tidak mencukupi untuk naik tingkat. Tiap angkatan terdiri dari sekitar 200 kadet. Di antara mereka, sekitar 20% telah membuat kontrak dengan iblis atau termasuk dalam kelompok berisiko tinggi. Masalah utama dari ujian akhir semester muncul dari kelompok ini. Dan kini, karena rekan penulis ikut campur, kemungkinan persentase itu akan meningkat. Itu menjadi bukti betapa busuknya sistem Cube saat ini. Sang ketua memuji Ha-jin karena sudah bekerja keras dan menyuruhnya untuk istirahat dan makan bersama mereka. Namun dia menjawab bahwa dia sudah mencicipi sambil memasak, jadi dia baik-baik saja. Ha-jin berpikir bahwa mereka bersikap ramah hanya karena dia memanggang daging dengan baik. Sang ketua kemudian mengatakan bahwa karena mereka sudah makan malam dengan baik, akan lebih baik jika mereka istirahat di kabin gunung daripada keluar berburu malam. Malam pun tiba dan kita melihat mereka semua bermain dan bersenang-senang. Ha-jin duduk di luar dan berpikir bahwa sudah lama sekali dia tidak tertawa sebahagia ini. Tiba-tiba dia mendapat permintaan baru di situsnya untuk menemukan seorang penipu. Melihat namanya yang terdengar seperti nama Jerman, dia menyimpulkan bahwa ini mungkin rekomendasi dari klien sebelumnya. Dia menggunakan Book of Truth-nya dan mendapatkan seluruh informasi tentang si penipu. Dia merasa pusing karenanya, tetapi juga senang karena bisa menghasilkan uang dari ini. Namun dia tidak terlalu menyukai efek yang dia rasakan setelah menggunakan kemampuan itu. Dia menutup laptopnya dan mulai menikmati pemandangan. Tiba-tiba dia melakukan gerakan seperti akan merokok, tapi lalu ingat bahwa dia sudah berhenti. Dia juga teringat bahwa dulu dia bisa menghabiskan setengah bungkus rokok setiap hari selama 5 tahun. Dia benar-benar sudah lupa kebiasaan itu sejak masuk ke dunia ini. Tiba-tiba Nayun mendekatinya dari belakang dan bertanya apakah dia dulu pernah merokok. Melihatnya, Ha-jin bertanya sejak kapan dia ada di sana dan Nayun menjawab bahwa dia sudah berdiri di situ sejak tadi. Setelah tahu bahwa Ha-jin dulunya perokok, Nayun menyebutnya preman sejati dan bertanya apakah dia juga punya tato. Ha-jin tidak menjawab dan Nayun menganggap itu sebagai pengakuan. Tapi Ha-jin akhirnya menjelaskan bahwa dia tidak punya tato. Nayun menatapnya sejenak lalu bertanya apakah dia yakin bisa mengalahkannya. Ha-jin membalas dengan pertanyaan, apakah Nayun yakin menyerah menggunakan busur jika dia kalah? Nayun menjawab bahwa kalah bahkan tidak pernah terpikir olehnya. Jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ha-jin bertanya apakah dia akan menangis kalau kalah, seperti yang hampir dia lakukan hari ini. Nayun kesal mendengarnya. Lalu dia menunjukkan artikel berita dari Prancis yang ditulis tentang Ha-jin hari ini. Ternyata Yun-ha yang menunjukkan artikel itu padanya. Isinya mengatakan bahwa Ha-jin adalah Sherlock Korea yang berhasil menangkap penipu terkenal. Nayun mengatakan bahwa dia tidak percaya seorang seperti Ha-jin yang suka bertengkar dengannya dan pernah merokok bisa dipanggil Sherlock. Ha-jin yang sudah lelah mendengar omelannya menyuruh Nayun tidur. Nayun mengejeknya sambil beranjak pergi. Namun dia berhenti lagi dan bertanya, seperti apa sih rasanya merokok? Di musim dingin di sebuah panti asuhan tua, kita melihat Jin Hyuk sedang menunggu sesuatu hampir mencapai batasnya. Mananya tinggal sedikit, tapi saat itu juga dia melihat seseorang
datang dengan bayi di pelukannya. Dia meletakkan bayi itu di depan panti asuhan dan Jin Hyuk menyadari bahwa gadis itu sendiri sebenarnya masih anak-anak. Tiba-tiba semuanya mulai terasa aneh saat ia menyadari bahwa kepadatan masa lalu terlalu tinggi. Ia pun kembali ke masa kini dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis itu? Kita melihat Jin Hyuk kembali ke kantornya dan salah satu karyawannya menyambutnya. Dia bertanya bagaimana target kali ini dan Jin Hyuk menjawab bahwa itu sedikit tidak biasa. Namun sebelum menjelaskan lebih jauh, ia buru-buru pergi ke toilet. Gadis itu berusia 17 tahun dan dulunya berasal dari panti asuhan. Jin Hyuk kembali ke hari ketika target pertama kali masuk panti asuhan untuk menyelidiki. Tapi ia tidak bisa melihat siapa orang tuanya. Sebaliknya, ia hanya melihat seorang anak menaruh bayi itu dan pergi begitu saja. Ia tidak menemukan banyak informasi karena masa lalu terasa diselimuti kabut tebal. Sepertinya, jika ingin tahu lebih banyak, ia harus menjaga kondisi tubuhnya tetap prima. Bagaimanapun, dia merasa ini akan memakan waktu cukup lama. Ini pekerjaan yang terlalu berat untuk dilakukan secara cuma-cuma, bahkan jika itu permintaan dari keponakannya. Namun karyawannya memberitahu bahwa dia mungkin tetap harus melakukannya karena ada permintaan baru untuk menyelidiki masa lalu Kim Ha-jin yang mengejutkan Jin Hyuk. Yang lebih mengejutkan lagi, permintaan kali ini datang dari peringkat tertinggi di Violet Society, seorang pembeli dengan peringkat berlian merah, peringkat yang sama dengan Jin Hyuk. Ia membaca surat permintaan itu dan menyadari bahwa selain peringkat tinggi, suratnya ditulis dengan sangat sopan dan disertai dengan jumlah deposit yang tidak wajar. Ia pun yakin bahwa ini pasti berasal dari pasukan Chameleon. Ia merasa sedikit gugup, namun juga bersemangat sambil berkata bahwa Kim Ha-jin memang bukan orang sembarangan. Hari Jumat, instruktur mengumumkan bahwa 4 minggu dari sekarang akan diadakan ujian akhir. Ujian praktik untuk ujian akhir akan jauh lebih sulit dibandingkan ujian tengah semester. Mereka akan diuji berdasarkan apa yang telah mereka pelajari tentang menjadi seorang pahlawan selama semester ini. Oleh karena itu, mereka harus benar-benar mempersiapkan diri. Ha-jin berpikir bahwa tidak seperti ujian tengah semester yang lebih bernuansa hiburan, ujian akhir ini tidak memiliki arena atau penonton. Ujian akan diadakan di sebuah pulau terpencil di Korea. Itu akan menjadi ujian bertahan hidup di sebuah pulau yang dipenuhi monster dan binatang buas. Namun jika penulis bersama ikut campur, maka akan ada banyak perubahan yang terjadi di sana. Selain itu, masih ada banyak variabel lain yang harus diwaspadai. Instruktur mengatakan bahwa ia tidak bisa membocorkan lebih banyak detail tentang ujian tersebut. Namun dalam ujian ini, banyak instruktur berpangkat menengah hingga tinggi akan dikerahkan sepenuhnya demi menjamin keamanan lokasi ujian. Yang perlu mereka lakukan hanyalah fokus pada ujian itu sendiri. Setelah itu, ia menutup kelas dan mengucapkan semoga beruntung untuk akhir pekan mereka. Saat Ha-jin sedang merapikan tasnya, seseorang memanggilnya. Ternyata itu Nayun yang bertanya, apakah dia sudah lupa tentang taruhan panah mereka. Ha-jin balik bertanya apakah Nayun sendiri sudah lupa bahwa dia harus berhenti menggunakan panah kalau kalah. Nayun marah dan bilang agar Ha-jin tidak menangis jika dia yang kalah nanti. Mereka berdua tiba di pusat panahan saat Nayun bertanya apakah Ha-jin sudah siap. Ha-jin menjawab sudah, tapi dia merasa ada sesuatu di belakang mereka. Ternyata semua orang datang. Ha-jin bertanya kenapa mereka semua ada di sana. Ketua kelas datang dan berkata, apakah mereka berdua benar-benar mau bersenang-senang sendiri? Karena untuk hal seperti ini butuh penonton agar lebih seru. Dengan ekspresi datar, Ha-jin berpikir, apakah Lee Yang-han tidak malu dengan kejadian sebelumnya? Tiba-tiba, Shin menarik rambutnya dengan kesal dan berkata bahwa Ha-jin sudah menyuruh Nayun berhenti memanah jika kalah. Tapi kalau Ha-jin yang kalah, apakah dia akan berhenti dari Cube? Lalu Nayun menendang mereka berdua dan menyuruh mereka tidak ikut campur karena pertandingan akan segera dimulai. Ia mulai menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah mengenai target. Target akan diluncurkan dari pelontar dan mereka akan memulai dari jarak 100 meter. Setiap kali berhasil, mereka akan menambah jarak 50 meter dan terus menembak. Kemudian dia mengejek Ha-jin dengan bertanya apakah dia takut karena kelihatannya sulit, tapi Ha-jin menjawab bahwa ini ternyata lebih mudah dari yang ia bayangkan. Itu membuat Nayun kesal dan dia berkata akan melihat seberapa lama kepercayaan diri Ha-jin bisa bertahan. Mereka berdua mengambil posisi dan bersiap untuk menembak. Nayun memberi aba-aba untuk mulai saat pelontar melemparkan target ke udara. Ia menembak pertama dan mengenai target dengan sempurna. Ia menoleh ke Ha-jin sambil berkata bahwa 100 meter itu mudah. Namun Ha-jin minta maaf karena sempat terpaku dan tidak menembak. Lalu meminta kesempatan kedua, membuat semua orang terdiam kebingungan. Ketua kelas tertawa terbahak-bahak dan Shin marah karena Ha-jin bersikap aneh. Nayun juga terkejut dan bilang bahwa bahkan posturnya kacau dan tidak akan ada gunanya berapa kali pun ia mencoba. Suho menyuruh Lee Yang-han berhenti menertawakan Ha-jin. Saat Ha-jin bersiap menembak, dia berpikir bahwa meskipun Nayun punya postur sempurna, hal seperti itu tidak penting baginya. Seseorang tidak akan menjadi yang terbaik hanya karena posturnya sempurna. Itu hanyalah syarat dasar. Di dunia ini, kekuatan yang disebut bakatlah yang menentukan siapa yang berada di puncak dan siapa yang tidak. Saat Ha-jin berteriak, tembak,
Pelontar meluncurkan target dan panah Hajin tepat mengenainya. Bakat Hajin adalah master sharpshooter yang membantu anak panahnya mengarah sempurna ke sasaran. Semua orang terkejut melihatnya, dan Hajin berkata pada Nayun bahwa kini ia sudah paham dan ingin mencobanya lagi. Kita kembali ke masa lalu saat sekelompok anak-anak sedang mencoba melihat murid sang pahlawan, yaitu Chai Nayun, yang juga dijuluki anak jenius. Semua orang di luar bertanya-tanya apa yang terjadi. Gurunya bertanya apakah dia benar-benar serius ingin mengganti senjatanya menjadi busur. Dia bertanya apakah itu karena ibunya, dan Nayun menjawab bahwa tidak ada alasan khusus. Dia hanya ingin mengganti dan berkata bahwa sebagai seorang jenius, dia mungkin bisa menjadi pemanah terbaik sekalipun dia baru belajar. Gurunya berkata bahwa dia bahkan sudah memberinya pedang sihir, tapi Nayun minta maaf. Namun gurunya malah marah dan berteriak, "Master gundulmu." Ia tidak punya seorang murid yang mengubah jalan hidupnya sesuka hati. Namun dia akhirnya tenang dan berkata bahwa dia tidak akan menghentikannya jika itu memang keputusan Nayun. Dia hanya memintanya untuk memikirkannya baik-baik dan jangan melakukan sesuatu yang akan disesalinya. Kembali ke masa kini, Nayun sekali lagi berhasil menembak tepat sasaran. Saat giliran Hajin tiba, dia juga dengan mudah menembak target-targetnya. Melihat itu, siswa lain berkomentar bahwa Hajin jauh lebih hebat dari yang mereka kira. Jaraknya kini sudah mencapai 400 meter. Seseorang muncul dari belakang mereka dan berkata bahwa Hajin tidak hanya sekadar mengikuti. Dia sudah beberapa kali langsung menembak tepat setelah Nayun mengenai targetnya. Kalau cuma 1 atau 2 tembakan mungkin tidak masalah, tapi bukankah wajar seseorang merasa tertekan secara mental dalam pertandingan seperti ini? Namun Hajin tetap terlihat santai meski berada dalam tekanan psikologis seperti itu. Hal itu membuat orang itu cukup terkejut dan mulai bertanya-tanya apakah Hajin benar-benar akan menang. Shin tampak kesal mendengarnya dan melirik Nayun dengan cemas. Saat Nayun menembak target berikutnya, dia tidak mengenai titik tengah. Melihat itu, Hajin sekali lagi berkata bahwa Nayun memang tidak cocok menggunakan busur. Nayun bertanya apakah Hajin takut dan apa maksud dari provokasi murahannya itu. Dia menyuruh Hajin diam saja dan menembakkan panahnya. Hajin tahu bahwa Nayun bukan tipe orang yang tenang. Dia mudah marah dan terpancing hanya dengan sedikit provokasi. Wajar saja kalau dia tidak cocok jadi pemanah. Namun alasan mengapa Nayun tetap memilih menjadi pemanah adalah karena dia takut untuk bertarung menggunakan pedang. Nayun marah dan menyuruh Hajin menjaga ucapannya. Tapi Hajin melanjutkan, kalau bukan karena itu, lalu apa? Karena dari sudut pandangku, memang kelihatannya begitu. Itulah kenapa Nayun selalu mencoba membenarkan keputusannya dengan berkata hal seperti, aku seberbakat ini dengan busur maupun pedang. Aku bisa jadi pahlawan terbaik dengan busur. Walau begitu, mengingat dia baru beralih ke busur di tengah jalan, pencapaiannya sebagai pemanah sejauh ini memang cukup baik. Mendengar semua itu, Nayun semakin kesal dan menyuruh Hajin diam. Namun kalimat berikutnya dari Hajin benar-benar mengguncangnya. Dengan kemampuan seperti itu, Nayun bahkan tidak akan bisa membunuh satu pun manusia iblis, apalagi membalaskan dendam keluarganya. Kali ini tembakan Nayun benar-benar meleset dari sasaran. Semua orang, termasuk Nayun sendiri, terkejut. Dengan begitu, Nayun kalah dalam taruhan memanah melawan Hajin.